Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Pagi menyapa dari Gereja Kristen Jawa Purworejo kembali hadir pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, kita akan siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan melalui firman yang boleh disaksikan dalam Alkitab. Mari kita satu hati di dalam doa, mohon berkat yang dari Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, pemeliharaan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Sungguh kami tetap mempercayai bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Kebangkitan-Mu memberikan kepada kami kepastian akan hidup itu. Pagi hari ini kami hendak belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang akan membersamai kami, menolong kami untuk kami bisa mengerti, merenungkannya, bahkan kami dimampukan untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara, surat Paulus pagi hari ini akan bersama-sama kita renungkan. Surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus yang pertama, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 19. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 19. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan kehendaki dan kita melakukannya di dalam hidup. Saudara, catatan Paulus kepada jemaat di Korintus menyatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka saudara, harapan kita tentang keselamatan itu nol besar. Maka keselamatan kita adalah sia-sia. Dan selama ini ketika kita menaruh pengharapan di dalam Kristus, itu nyatanya adalah palsu. Jika Kristus tidak dibangkitkan. Karena itu Paulus menegaskan kebangkitan Kristus adalah sebuah kepastian bagi kita semua. Dan ini membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah dan Dia sudah mengalahkan dosa
sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan maut. Sehingga Paskah yang kita hayati, yang kita rayakan, bukan sekedar perayaan besar, tetapi inilah inti dalam kehidupan iman kita. Kita punya Tuhan yang hidup, sehingga di dalam Dia kita memiliki kepastian. Saudara, arti kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita sangatlah besar. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita harapan yang pasti bahwa kita pun nanti juga akan dibangkitkan dari antara orang mati pada hari penghakiman itu. Sehingga sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu takut akan kematian. Karena kita tahu bahwa kematian itu menjadi pintu menuju kepada kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Kita akan dibangkitkan dan kita akan mendapatkan kemenangan itu. Arti kebangkitan bagi kehidupan kita. Yang pertama bahwa ketika kebangkitan itu pasti memberikan harapan kepada kita pun nanti dibangkitkan dan kita pun memperoleh kemenangan. Kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita pun juga memberikan kepastian bahwa dosa-dosa kita ini telah diampuni. Kristus yang telah bangkit dari orang mati itu membuktikan bahwa Dia telah bisa mengalahkan dosa. Sehingga Dia mampu memberikan pengampunan bagi setiap kita yang percaya kepada Allah. Kita tidak lagi dihukum karena dosa kita. Kita diampuni, kita dibenarkan melalui kesetiaan kita kepadanya. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita bukan sekedar bagaimana kita percaya itu, tetapi bagaimana kita menjadi orang-orang yang tetap taat, setia pada apa yang kita percayai. Catatan yang kedua. Kebangkitan bagi Kristus bagi kita memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita. Saudara, bagaimana kita tahu Kristus sudah mengalami segala macam penderitaan, bahkan sampai pada kematian. Tetapi kebangkitan dari antara orang mati, Ia menjadi hidup. Itu sesungguhnya ketika kita berpengharapan kepadanya. Ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam kesulitan, ya karena Dia hidup, Dia bisa melihat kita, Dia bisa mendengarkan kita. Dia punya kuasa untuk bisa membantu kita dalam setiap situasi-situasi sulit kita. Catatan ketiga, kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita penghiburan. Apa yang sudah dilakukan oleh Kristus? Dia menang. Itu sebabnya Dia punya kuasa atas segala-galanya, yang juga akan menolong kita ketika kita ada dalam persoalan kesulitan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada kepastian, ada harapan, dosa kita diampuni. Dan kita mendapatkan kekuatan penghiburan di dalam Dia. Kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita sesungguhnya akan memberikan kekuatan bagi iman kita. Hidup dengan berpengharapan yang pasti di dalam kebangkitannya. Dan sesungguhnya ketika itu menjadikan kekuatan bagi kehidupan kita, kita akan menemukan semangat. Semangat untuk kita terus bisa menjalani kehidupan kita. Ketika kita memiliki semangat, kita bisa menjalani kehidupan kita. Di sanalah sesungguhnya kita akan bersaksi. Ketika banyak orang kehilangan pengharapan. Ketika banyak orang mulai putus asa. Tidak lagi semangat. Segala sesuatunya sepertinya hilang. Mari mempercayai Tuhan di dalam kebangkitannya bukan sekedar mulut bibir kita yang berbicara. Saya punya pengharapan pasti,
akan kebangkitan, dosa saya diampuni, ada kekuatan, ada penghiburan, maka kita pun akan bisa berjalan dengan semangat kita. Kita bagikan itu kepada banyak orang. Ungkapan syukur kita adalah dengan kita memberikan persembahan yang terbaik atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Paskah bukan sekedar kita merayakan, bahkan perayaan hingar-bingar. Tetapi Paskah bisa numusi dalam kehidupan kita. Orang Jawa bilang numusi. Bagaimana kita menghayati masuk ke dalam kehidupan kita. Ada kepastian di dalam kebangkitan Kristus. Kebangkitannya bikin hidup kita menjadi lebih hidup lagi. Mari selalu merayakan Paskah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan iman kita. Iman kita akan terus berjalan bersama dengan kebangkitannya. Bersama dengan Kristus yang hidup. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bersyukur memiliki Allah yang hidup. Kebangkitan-Mu memberikan kepastian bagi kehidupan kami. Kebangkitan kami kelak memberikan juga pengampunan akan kehidupan dosa kami. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Karena itu ya Allah, kami mau memberikan hidup kami sebagai persembahan kami yang sejati. Ketika kami memiliki pengharapan yang pasti, kami memiliki semangat, biarlah kami bisa membagikan dengan orang-orang di sekitar kami. Sertai kami dalam perjalanan iman kami. Untuk kami tetap ada di dalam satu pengharapan kami yang sejati. Di dalam Kristus yang bangkit. Di dalam Kristus yang hidup. Terima kasih ya Allah. Kami berserah di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.